hujan rahmat Allah. Makanya Masya Allah, kalau kita jadi Allah kali pusing. Di sini minta hujan, di sini minta panas. Ada gangguan. Tenis. Ya, makanya apa? Tidak boleh seseorang menyalahkan hujan. Secara akidah ini salah. Kenapa? Karena hujan tidak pernah berkata kepada kita, aku mau hujan ya. Ya. Tapi yang memiliki hujanlah yang mengatur kapan hujan itu turun, di mana turunnya hujan. Makanya jangan sampai antum punya hajat nih. Ini kadang-kadang manusia seperti ini nih, punya hajat ya, mendung ya, dari mulai Bogor, nyampe ke kita. Tiba-tiba kita ambil bawang putih, bawang merah, cabai. Nih, kebanyakan Betawi nggak sini nih. Begitu Betawi itu. Beli hujan, tusukin lidi, tancepin. Ya Allah, jangan hujan dulu ya, saya mau hajatan. Ini syirik. Hujan rahmat Allah ditolak pakai bawang merah, pakai bawang putih, pakai cabai lagi. Kenapa ibu nggak ulek aja bikin sambal? Ya, Masya Allah. Ya, ini luar biasa. Kemudian yang berikutnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menamai nikmat dan rezeki itu adalah rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 100. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 100. Lihat, Allah menamai nikmat dan rizki itu adalah rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Ketemu? Ya, baca yang kencang. Ya, itulah bahwasanya ya kekhawatiran manusia dengan harta benda. Ya, sehingga manusia itu kalau masalah harta, masya Allah luar biasa. Mengapa demikian? Karena orang mengatakan sulit nyari harta. Kok disuruh sama Allah untuk dikeluarkan? Maka yang dikeluarkannya adalah yang tersisa dari harta kita. Ingat pesan saya kemarin, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah Allah membalas, tidaklah Allah memberikan pahala kepada sedekah yang diberikan seorang hamba, tapi bukan harta terbaiknya. Tapi apa? Harta terbaiknya. Mana sedekah yang Allah akan terima? Adalah sedekah dari harta yang paling dia cintai. Ingat kalimatnya, yang paling dia cintai. Mimma tuhibbun, yang paling dia cintai. Makanya jangan yang sisa kalau sedekah. Apalagi yang sudah lecek duitnya. Sudah kecil, lecek, sobek-sobek, dimasukkan kota amal, mintanya surga. Aneh kan? Ya, ibu aja dikasih, kita aja dikasih uang begitu dia nggak menerima. Pak, maaf ya Pak, ini sobek, lecek lagi. Ada yang beli baru nggak? Kita aja nggak mau. Kok dikasih sama Allah? Aneh kita. Ya, dikasihnya cuma 2.000 lagi. Insya Allah. Beli nasi padang depan aja 28.000. Oke, ayam bakar. Itu nasi padang. Kita sedekah cuma 2.000. Parkiran depan aja nggak cukup. Parkiran sekarang berapa?
Ya 5.000 lah matchingnya bu. Masa bawa mobil mewah parkirnya cuma 2.000, kalah sama motor loh ya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah kata Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana sering kita baca dalam surah Al-Fatihah, apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertolongan Allah itu merupakan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Siapakah yang tidak mau tolong sama Allah? Apalagi nanti pada hari kiamat, semua orang butuh pertolongan Allah. Semua orang butuh pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu bisa lihat dalam surah Az-Zumar ya, ayat yang ke-53 sama 54. Kata Allah, rahmatku itu luas, nggak usah berkecil hati dan putus asa, kata Allah. Lihat surah Az-Zumar. Az-Zumar itu surah yang ke-39 ayat yang ke-53 sama 54. Dilihat ibu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya. Inna Allaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas. Ingat apa kata Allah? Yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Artinya mereka telah berbuat zalim sezalim-zalimnya pada diri sendiri. Orang yang nggak mau sholat, yang nggak mau sujud sama Allah, itu orang yang berbuat zalim bukan kepada Allah, tapi pada diri sendiri. Orang yang suka ngomongin orang, menggibahin orang, nyakitin orang, itu sesungguhnya dia telah menyakiti dirinya sendiri, kata Allah. Jangan sampai kita termasuk orang yang melampaui batas. Kata Allah. Allah menyuruh, coba lihat itu sekalian bagaimana keadaan Fir'aun, la'natullahi alaih. Ya, Fir'aun itu adalah manusia yang paling durhaka sama Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah masih mengirimkan 2 malaikat. Siapa yang pertama? Malaikat lagi. Nabi, dua nabi, maksud salah saya. 2 nabi. Siapa yang pertama nabinya? Nabi apa? Nabi Musa dan Harun. Coba, orang yang sudah apa? Paling terlaknat, paling durhaka, ya, Masya Allah. Bahkan dia mengaku dirinya Tuhan, punya surga dan neraka. Ya, punya dunia ini segala-galanya, ada Fir'aun. Masih Allah mengirimkan dua nabi untuk mengajaknya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Luar biasa nggak rahmat Allah? Luar biasa rahmat Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang sudah melampaui batas, yang nggak sholat, nggak mau ini, Masya Allah, sudah segala-galanya lah dia berbuat. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa kalian. Jangan putus asa. Bagaimana? Rahmat Allah Azza wa Jalla. Padahal cuma satu Allah berikan di dunia. 99-nya di mana? Digenggam sama Allah, akan diberikan khusus spesial buat apa? Orang yang beriman nanti di mana? Di hari kiamat. Khusus buat mereka. Ya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sebanyak apapun dosa yang kamu lakukan, bahkan engkau menduakanku, engkau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, aku akan terima tobatmu.
Kalau begitu Ustadz bermaksiat dulu ya, silakan. Ya. Tapi jangan harap kita bisa diberikan hidayah oleh Allah bertobat. Itu aja. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ibu-ibu sekalian Allah rahmati, bahwasanya rahmat Allah itu nggak terbatas, sangat luas, jangan dipersempit. Hanya gara-gara cuman sebelah jualan aja berantem, sebelahnya jualan sayur, kok ada sebelahnya lagi jualan sayur, berantem. Masya Allah, hanya gara-gara itu aja. Ya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzab summa la tunsarun. Apa artinya? Apa? Sungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepada siapa? Kepada Allah sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Ya. Maka lihat ibu-ibu sekalian yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya kita tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat yang ke-40. An-Nisa surah yang keempat. An-Nisa surah yang keempat. Inna Allah la yazlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Ya. Inna Allah, artinya apa inna Allah? Sesungguhnya Allah terus tidak akan menzzalimi hamba-hambanya misqala dzarratin, walaupun sebesar biji sawi. Dzarrah, sawi. Kecil besar? Kecil. Ya. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Terus apa artinya? Dan jika ada kebajikan sekecil biji zarrah, terus niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya. Perhatikan kalimatnya. Maka dikatakan Allah itu rahmatnya sangat luas. Kita punya kebajikan sekecil biji sawi saja, kebajikan, maka Allah kemudian membalasnya dengan apa? Melipat gandakan. Dan tidak ada keterangan dari para ulama berapa lipat gandanya Allah berikan. Ya. Masya Allah, ya. Ajran azima, dan pahala yang besar di sisinya. Sudah dibalas melipat gandakan pahalanya, Allah berikan apa? Balasan yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka jangan pernah kita terbesit di hati kita, Allah itu zalim sama saya. Allah itu tidak adil. Ya. Masa teman saya punya mobil, saya enggak. Teman saya laris, manis namanya dagangannya, kok saya enggak? Berarti Allah enggak adil berarti. Hati-hati. Ya, hati-hati orang yang semacam ini. Lihat.
Ibu sekalian yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Di mana letak Allah Subhanahu wa taala sayang dengan kita? Allah berfirman dalam surah Ghafir, surah yang ke-40 ayat yang ke-64. Surah yang ke-40 ayat yang ke berapa? Ya. 64. Ketemu? Kalau bawa handphonenya dimuslimkan. Cepat kalau pakai handphone, kalau pakai Quran lama sekali. Ya. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was-samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat tayyibat. Dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda. Allah lah yang menjadikan bumi ini tempat yang abadi, yang kekal, tidak pernah goyang-goyang. Kalau goyang-goyang hancur kita. Allah, rahmat Allah lah yang menjadikan bumi untuk kita tinggal. Cobalah bumi ini kemudian goyang-goyang sana, miring sini, nggak punya rumah ibu. Punya rumah nggak? Nggak bakal punya rumah. Orang getar sedikit aja kita bingung, apalagi goyang-goyang. Insya Allah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang menjadikan bumi ini tempat kita tinggal untuk sementara. Bukan untuk selama-lamanya, karena tempat tinggalmu yang abadi wahai umatku kata Rasulullah di mana? Yaumul akhirah, kehidupan akhirat. Ya. Dan Allah menjadikan langit itu sebagai atapnya. Was-samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum, kata Allah. Allah lah yang memperindah keadaan dunia ini. Ya. Suwarakum itu memperindah. Jadi kalau ada orang indah, dilihatnya indah. Ya, makanya jadilah orang yang indah. Apa indahnya? Apakah wajahnya doang, Ustaz? Enggak, hatinya indah. Ya. Orang yang memiliki hati yang indah, maka dia akan melahirkan seluruh anggota tubuhnya indah. Ya, ucapannya indah, pendengarannya indah, matanya indah, tangannya indah, mulutnya indah, semua yang keluar adalah yang indah-indah. Padahal manusia itu menyukai yang indah. Makanya ibu sering kalau coba ditanya, siapa yang mau ikut jalan-jalan? Yo, semuanya angkat tangan, pasti gratis loh. Beli gratis. Nggak ada yang nolak itu. Ya. Kemudian serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. Ya, kata Allah, aku Allah memberikan rezeki dari yang baik-baik. Ya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala, fatabarakallahu rabbul alamin. Demikianlah Allah Azza wa Jalla, Tuhanmu Maha Suci, Tuhan seluruh Rabbul Alamin, Rabbnya semesta alam. Makanya dibilang Allah menamai dirinya dengan Rahman, mensifati dirinya dengan Rahim. Perbuatan Allah itulah Rahim. Rahmannya semua diberikan, tidak pandang bulu. Mau dia orang taat, mau tidak, mau dia orang sholat atau kagak. Orang yang kemudian Masya Allah sampai membunuh 99 orang aja, pembunuh saja masih disayang sama Allah. Contohnya apa Ustaz?
Buktinya dikasih rezeki sama Allah nih. Rezekinya lancar mulu. Orang yang suka teler, tenggeng, pulang-pulang celeng, masih dikasih rezeki sama Allah. Rezekinya Masya Allah berlimpah bahkan. Karena Allah punya siapa? Punya namanya Ar-Rahman. Ya, Masya Allah. Ya, itulah ya, Ibu, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi kadangkala apa yang membuat kita ini merasa gelisah, Ustaz? Karena kita tidak merasa puas dengan pemberian Allah. Kita ini sering kecewa dengan pemberian Allah karena tidak sesuai dengan permintaan kita. Ya. Coba tanya Ibu pada diri Ibu sendiri. Betapa mana yang lebih banyak permintaan yang Allah kabulkan atau yang kita tidak minta? Bingung jawabnya kan? Permintaan yang kita mohonkan kepada ya Allah, berikan hamba ini, itu semuanya kasih ini semuanya berikan sama Allah. Coba ketimbang Ibu tidak pernah minta, mana yang lebih banyak Allah berikan? Yang kita minta atau tidak? Yang tidak diminta malah Allah berikan. Kok begitu Ustaz? Lihat kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Biar kita tidak merasa kecewa mulu. Dikit-dikit kecewa, dikit-dikit pasang status, dikit-dikit curhat. Ya Allah. Udah tahu belum? Udah. Ya, baca dong. 216 Ibu. Ulang lagi Ibu. Coba, siapa yang suka perang? Tapi kita sering nabuh perang. Perang saudara lagi. Ya, kok Ibu tahu suka begitu ya? Jangan suka begitu, Bu. Ada sekarang perangnya bukan perang nyata, tapi dunia maya. Di mana? Medsos. Saling kata-kataan. Ya. Kemarin teman saya bilang itu perkataan tentang Israel, apa namanya? Palestina. Beliau masuk ke grupnya itu, Masya Allah, di situ ada yang mengatakan binatang keluar semuanya. Ada yang mengatakan, kamu darahnya halal ya. Ternyata grup setan semua di dalamnya. Masya Allah. Coba bayangkan Bu, itu boleh nggak sih Bu? Boleh nggak sih? Pernah nggak Rasulullah ngatain kita binatang? Enggak. Bahkan orang Yahudi aja nggak dikatain binatang sama Rasulullah. Tapi kita Masya Allah mudah sekali nih mulutnya kalau ngatain orang. Kayaknya nggak bertulang kayaknya ya. Emang nggak bertulang kali ya? Ya emang begitu kali. Kalau bertulang kali keras kali itu. Ya, Masya Allah kaku jadinya. Mau dikakuin begitu? Kata Allah, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Aku wajibkan kepada kalian perang. Tetapi tahukah kalian perang itu kamu nggak suka. Tapi kita sering nabuh perang saat ini. Ya. Nggak di RW, nggak di RT, nggak bertetangga, nabuh perang mulu. Nggak di masjid, nggak di musola. Ya Allah, satu grup, satu pengurus, ini kok nggak pernah akur. Bahkan di grup di KM di tempat saya tinggal sebelumnya itu, Masya Allah, itu kalau nggak keluar binatang nggak afdol. Itu ngurus masjid, rumahnya Allah, nggak ada gajinya. Saya mau tanya sama ibu-ibu, ibu ngurus majelis taklim ada gajinya nggak? Ada gajinya nggak? Nggak ada. Kalau ada kebangetan. Iya, kenapa? Karena kita kalau di masjid itu ngapain?
jangan berharap kita dapat apa-apa, tapi kita harus memberikan apa-apa. Tapi yang mau kok banyak, yang dicari apa saya juga bingung. Saya kalau tunjuk saya nggak mau. Saya bingung, Bu. Semua orang Masya Allah tidak suka dengan begitu, tidak suka dengan huru hara, tidak suka dengan bertikai. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Apa artinya? Tetapi boleh jadi yang kamu tidak suka itu sesuatu yang baik buat kamu. Ya, berarti berantem boleh, Ustaz? Ya enggak boleh lah. Ya, berantem kok boleh? Artinya apa, Ibu? Artinya apa? Sesuatu yang tidak sesuai dengan permintaan kita itu belum tentu terbaik buat kita, itu kata Allah. Kenapa demikian? Karena Allah itu maha tahu tentang makhluk yang diciptakannya. Kan kadang-kadang kita maksa sama Allah, ya Allah berikan, ya Allah berikan, ya Allah berikan, ya Allah. Ngotot. Ya namanya orang maksa.com gitu. Doanya itu ngotot. Ya. Padahal akhirnya saya kalau begini ingat ada seorang mahasiswa itu. Ya, ditinggal sama ceweknya, nangis bombay sampai sekarang. Wallahi. Sampai ibu bapaknya itu nangis tuh. Saya khawatir Ustaz depresi anak saya. Padahal ceweknya itu sering nyakitin dia. Saya juga bingung, bapaknya juga bingung. Sampai nelpon saya berkali-kali. Gimana nih Ustaz? Ya serahkan sama Allah yang terbaik. Khairullah. Al-khair khairullah. Kebaikan itulah milik Allah. Segala sesuatu itulah milik Allah. Makanya apa? Terima dengan lapang dada semua takdir, karena takdir yang Allah tetapkan kepada kita apa? Khairullah, terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Bahkan ada yang sampai bunuh diri gara-gara tinggal pacarnya. Ya Allah, padahal cewek 1:10, masih ada 9 lagi yang mau cari. Kok cuma 1 sampai bunuh diri? Aneh. Ya, cinta mati, ya udah mati aja lah. Kemudian berkata Allah, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya. Boleh jadi ya, apa yang kamu tidak suka itu apa? Yang kamu cintai menjadi apa? Tidak baik buat kamu. Ya. Tidak baik buat kita. Boleh jadi itu. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, ya, ahbib habibaka khawnan ma, ya, cintailah saudaramu sekedarnya aja, jangan sampai melampaui batas. Bisa jadi orang yang kamu cintai itu akan menyakitimu, dan musuhilah musuhmu khawnan ma, ya. Sekedarnya aja, jangan sampai apa? Sampai ke ubun-ubun bencinya. Kalau sampai ke ubun-ubun sangat benci banget. Ketemu mukanya aja nggak mau. Gitu. Melengos kata orang Betawinya itu. Kalau ketemu, kalau dia lewat depan, dia lewat belakang. Kenapa? Nggak pengen ketemu. Itu orang yang sangat benci sampai ubun-ubun namanya. Ya. Bisa jadi orang yang kamu benci itu bisa jadi temanmu nanti. Bisa jadi nggak? Bisa ya. Kenapa? Karena hidayah milik Allah. Makanya apa? Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah tutup. Allah itu yang maha tahu. Kalian nggak tahu. Jangan sok tahu. Ya. Sudah nggak tahu tapi sok tahu. Ya. Baik. Ada nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia. Nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia.
ada rahmat yang banyak dilupakan, gak dianggap sama manusia. Allah itu adalah Al-Ghafur. Apa? Allah itu adalah Al-Ghafur, Zat yang maha pemberi ampun. Sebagaimana saya sebutkan tadi, nikmat inilah yang kemudian banyak, rahmat inilah yang kemudian banyak dilupakan oleh manusia. Dan ini akan kita rasakan dampaknya ketika kita sudah ada di alam barzah, ada di alam kuburan, dan ada di alam berikutnya, yaitu alam akhirat. Saya bacakan hadisnya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fawalladhi nafsi biyadihi, ma min ahadin minkum bi ashadda munashadatan lillahi fi istida'atil haqqi minal mu'minina lillahi yawmal qiyamati ikhwanihim alladhina fin nar." Perhatikan kalimatnya. Makanya saya bacakan tadi hadis, bencilah, cintailah, bencilah, cintailah, ya, sekedarnya saja. Bisa jadi orang yang kamu benci menjadi sahabatmu, dan bisa jadi orang yang kamu cintai bisa menjadi musuhmu. Ya. Demi Allah, yang jiwaku, kata Nabi SAW, ada di tangannya. Tidak ada satupun seorang pun di antara kamu yang lebih bersemangat menyerukan permohonan kepada Allah Azza wa Jalla untuk mencari kebenaran, kecuali minal mu'minina, kata Rasulullah, minal mu'minina lillahi yawmal qiyamati ikhwanihim alladhina finnar, kecuali orang-orang mukmin yang mereka memohonkan ampunan kepada sahabat-sahabatnya ketika nanti mereka di hari kiamat. Makanya jangan cari musuh. Cari apa? Cari teman. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang diharapkan kita, Ibu. Jangankan nanti kita bahas sebelum hari kiamat, di alam kubur kita aja, di dunia saja, kalau kita punya sahabat yang baik, mereka lah yang kemudian menyerukan permohonan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah. Ya, saya teringat baru sekarang. Ada teman kita, orang tua kita, orang Intan ini yang hari ini ada di rumah sakit. Saya baru teringat. Beliau adalah Bapak Ihsan. Sekarang beliau terbaring di rumah sakit karena penyakit yang dialaminya oleh beliau. Saya minta kepada ibu-ibu, ya, untuk bisa mendoakannya. Ya. Saya bacakan doanya, ibu ikutin ya. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa washfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa washfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa washfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada Bapak Ihsan. Saya enggak tahu nama istrinya yang biasa mengaji sama kita. Beliau sudah
hampir seminggu atau lebih sakit, tidak bisa untuk bersama kita kaum muslimin di masjid sholat berjamaah. Beliau aktif sini untuk berjamaah. Ya, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya. Allah memberikan kesembuhan yang tamam, ya, yang sempurna. Baik, inilah manfaatnya sahabat. Ya, makanya kita jangan cari musuh, cari teman. Kenapa demikian? Karena rahmat Allah sangat luas, 99 digenggam sama Allah, hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Lihatlah nanti buktinya Allah memberikannya kepada orang yang beriman. Ya, sahabat bisa memberikan syafaat kepada sahabat yang lainnya. Sahabat bisa memberikan syafaat kepada sahabat yang lainnya. Kemudian dia berkata, yaqulun, mereka berkata, Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna ma'ana, ya, wa yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjuna. Kata-kata mereka, wahai Allah, mereka dahulu teman-temanku yang bersamaku ketika mereka puasa. Ya, mereka teman-temanku ketika mereka sholat. Ketika di pengajian, saya bareng-bareng sama mereka, kumpul, makan juga bareng. Ya. Kita say hello bareng. Ya. Dan ketika umroh atau haji pun saya bareng dengan mereka, ya Allah. Kemudian apa kata? Fayaqulu lahum, fayaqulu lahum. Allah berfirman kepada mereka, akhriju man araftum fatuharramu suruhum 'alan nar. Wahai kalian, ambillah, keluarkan sahabat-sahabatmu itu. Ya. Keluarkan sahabat-sahabatmu itu yang kamu tahu, yang pernah puasa bersamamu, sholat bersamamu, majlis taklim bersamamu, dia haji bersamamu, atau makan bareng bersamamu ketika puasa. Keluarkan mereka seluruhnya, ambil mereka, masuklah dalam neraka. Mereka mulai hari ini tidak akan disentuh oleh panasnya api neraka. Fayakhrujuna khalqan katsiran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang sahabat-sahabatnya mengeluarkan seluruh teman-temannya, dikeluarkan seluruhnya, dikeluarkan semuanya, diambil semuanya. Kemudian mereka berkata, qad akhadtun nar ila nisfi, ila nisfi saqinatin ila rukbatayhi summa yaqulun, ya Allah, aku telah mengangkat mereka yang tadinya disiksa sampai betisnya api neraka, sampai betisnya. Ada yang sampai mata kakinya, ya Allah, aku sudah angkat seluruhnya, enggak tersisa sedikit pun. Maka apa yang kau perintahkan sudah aku laksanakan semuanya. Kemudian Allah berkata, summa yaqulun Rabbana, gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka berkata, irji'u, kata Allah, fayaqulun irji'u faman wajadtum fi qalbihi misqala dinarin min khairin fa akhrijuhu. Kata Nabi SAW, jangan kemana-mana dulu, masuk kembali kamu ke neraka. Ambil orang-orang yang di hatinya terdapat keimanan sebesar 1 dirham. Ambil semuanya. Yang di hatinya terdapat keimanan 1 dirham. Kemudian mereka melaksanakan perintah Allah, kata Nabi SAW, diambilnya seluruh orang-orang yang kemudian di hatinya terdapat 1 dirham keimanan, seluruhnya. Ya. Kemudian, ya, mereka berkata kepada Allah, aku telah selesaikan semua tugasmu, ya Allah. Aku sudah mengambil seluruh orang-orang yang kau suruh untuk diambilnya. Ya. Kemudian kata Allah, Allah mengatakan, jangan kemana-mana dulu,
Summa yaqul, Allah berfirman, irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqala nisfi dinarin min khairin fa akhrijuhu. Kamu masuk lagi ke neraka. Ambil orang-orang yang punya iman separuh dirham. Kata para ulama, separuh dirham itu orang yang tidak pernah ibadah kepada Allah. Orang yang ingkar kepada Allah Azza wa Jalla, itu rahmat Allah 99 digenggamnya oleh Allah atau untuk orang yang beriman. Bayangkan ya, kemudian kita termasuk dalamnya, maka semua orang yang beriman akan diambil oleh Allah Azza wa Jalla, dikeluarkan dari neraka, tidak tersisa sedikit pun. Bahkan disebut dalam hadis, illa, kecuali orang-orang yang ingkar kepada Al-Quran. Kata ulama tafsir mengatakan bahwasanya orang yang ingkar kepada Al-Quran itu adalah orang-orang yang sudah kafir mutlak dan dia tidak akan pernah diangkat sama sekali oleh Allah. Kemudian mereka masuk neraka lagi. Ya. Diambilnya orang-orang yang imannya separuh dirham, diambilnya seluruhnya, dikeluarkannya. Kemudian dikeluarkan, sudah semua dikeluarkan, ya. Maka mereka berkata kepada Allah, ya Allah, aku sudah mengeluarkan semua orang-orang yang imannya separuh dirham, tidak tersisa sedikit pun. Tidak tersisa sedikit pun. Kemudian Allah berfirman lagi untuk yang keberapa kalinya? 4 kalinya. Summa yaqulu, Allah berfirman, irji'u faman wajadtum fi qalbihi misqala dzarratin min khairin fa akhrijuhu. Kata Nabi SAW, masuklah kamu neraka untuk keempat kalinya. Kamu ambil orang-orang yang di hatinya terdapat keimanan sebesar biji zarrah, sebesar biji sawi, ambil mereka dan keluarkan seluruhnya. Ya Allah, Insya Allah, ini luar biasa. Makanya ibu sekalian, rahmat Allah itu sangat luas sekali. Satu diberikan di dunia dan seluruh makhluk Allah di dunia bahagia. Tidak mungkin burung bisa mencintai anaknya kalau tidak ada rahmat Allah. Tidak mungkin. Tidak mungkin seorang ibu bisa menyayangi anak-anaknya, ya, menyayangi suaminya, kecuali itu dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Itu satu dibagi-bagi ribuan bahkan jutaan makhluk, triliunan bahkan seluruh makhluk Allah di dunia ini. Ya. Kemudian mereka dikeluarkan lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, keluar mereka, maka kata Abu Dzar, kalaulah ada orang yang masih tidak meyakini, mempercayai adanya rahmat Allah seperti ini, maka hendaklah mereka membaca firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 40. Coba ibu buka surah An-Nisa ayat 40. Kenapa kok Bu begitu? Karena ada kelompok-kelompok yang tidak percaya, seperti Khawarij, nggak percaya. Khawarij itu nggak percaya adanya syafaat, itu nggak percaya mereka. An-Nisa ayat 40. Ya, kemarin sudah dibaca tadi kan? Apa? Innallaha la yazlimu misqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sebagaimana tadi kita baca, Allah tidak akan pernah berbuat zalim sedikit pun kepada hamba-hambanya, walaupun dia punya kebajikan sebesar biji zarrah, maka Allah lipat gandakan pahalanya dan Allah berikan pahala yang besar untuknya. Ini menunjukkan bantahan kepada orang-orang
yang tidak meyakini adanya apa? Syafaat uzma, syafaatnya yang terbesar, rahmat Allah yang digenggam sama Allah, 99 rahmat untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka nanti kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, syafaat yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengeluarkan orang-orang yang di hatinya terdapat keimanan, ya, terdapat keimanan. Maka Rasulullah pun kemudian apa? Mengambil orang-orang yang ada di apa? Di mana? Di neraka, dengan apa? Diangkat ke atas. Hadis lain bahwasanya ada Rasulullah menyebutkan ada seorang laki-laki yang nanti pada terakhir kalinya diangkat oleh Allah. Ini bukan syafaatnya makhluk, tapi Allah langsung yang mengambil dengan tangannya, diambil sama Allah, dikeluarkan. Ya, siapa yang terambil itulah rahmat Allah yang terakhir Allah berikan. Seorang yang terakhir masuk surga, kemudian Allah celupkan dalam apanya? Air apa? Kehidupan. Air kehidupan, sudah ireng atau ireng, hitam, sangat hitam, melebihi wajan yang sudah lama sekali dimasak, ya. Hitamnya lebih-lebih itu. Kemudian dimasukkan dalam air kehidupan, maka kemudian hitam itu tumbuh, hilang satu demi satu, ya, karatnya itu hilang. Kemudian dia bersih lagi. Apa kata Allah? Masuklah kamu surga. Apa kata Allah? Kata dia, ya Allah, surga udah penuh, nggak ada lagi. Kata Allah, masuk kamu ke surga. Kata Allah, udah penuh, kata dia. Masya Allah. Lihat, laki-laki ini adalah orang yang terakhir masuk surga. Sampai kata laki-laki ini, ya Allah, jangan ngeledek aku dong. Allah ini ngeledek saya. Orang surga udah penuh. Inilah surga yang paling bawah, diberikan sama Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang terakhir diangkat dengan tangannya oleh Allah. 10 kali lipat luasnya dunia ini. 10 kali lipat luasnya dunia ini. Itu surga terakhir. Surga paling bawah. Kadang-kala kita minta sama Allah, ya Allah, masukkan saya surga. Yang penting surga, ya Allah. Jangan. Kadang-kala kalau kita begitu, kenapa kok kita begitu berdoanya? Karena kita nggak pede dengan amal kita. Pede nggak? Iya, sudah nggak pede tapi nggak mau berubah. Itu aneh, Mahadum. Yang terakhir, Ibu. Yang terakhir. Ini penutup. Bu, nggak usah tanya-tanya. Di antara rahmat Allah yang kemudian banyak dilupakan manusia. Di antara rahmat Allah yang banyak dilupakan oleh Allah, oleh manusia, yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita, dosa-dosa kita. Sadarkah kita? Seandainya Allah membuka semua dosa-dosa kita, aib-aib kita, tidak mungkin ada teman yang bisa duduk dengan kita. Tidak mungkin ada orang yang mau mendekati kita. Karena apa? Karena dosa-dosa kita yang begitu banyaknya, tapi Allah tutup dosa itu. Allah Subhanahu wa taala tidak perlihatkan kepada kita. Seandainya Allah perlihatkan kepada kita, maka niscaya sehari saja dosa kita, Masya Allah, tidak akan sanggup kita untuk menghitungnya. Tapi Allah dengan rahmatnya Allah tutup. Makanya Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Bersegeralah kalian bertobat kepadaku. Aku yang tahu, kamu keluhkan semua keluhanmu, kamu semua sampaikan kepadaku. Aku tidak akan buka aibmu. Aku tutupi semua aibmu, dosa-dosamu kepada seluruh manusia.
Tapi kadang-kala kita kemudian banyak orang yang membuka aib-aib kita, bahkan terang-terangan kita berdosa di dunia. Kata Rasulullah, orang yang terang-terangan berdosa, malamnya ditutup, kemudian dicerita sama orang lain. Inilah ciri-ciri orang yang tidak akan terima tobatnya sama Allah. Inilah ciri-ciri orang yang tidak akan diterima tobatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Malamnya dia gibahin orang, ditutup sama Allah supaya nggak tahu gibahnya dia. Paginya dia cerita sama temannya. Orang semacam ini susah untuk bertobat. Coba Ibu Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan apa? Seandainya dosa itu bisa tercium aromanya, baunya, maka niscaya tidak mungkin ada seorang pun di antara kita yang mau keluar dari rumahnya. Kenapa? Karena manusia tidak lepas dari dosa. Inilah rahmat yang kemudian banyak dilupakan oleh manusia, bahwasanya Allah telah menutupi dosa-dosa kita, aib-aib kita. Maka jangan dibuka aib kita sama orang lain. Bertobatlah kepada Allah. Kata Rasulullah, sebesar apapun dosamu, Allah akan menerima permohonan hamba, asalkan dia jangan datang kepada Allah dengan berbuat syirik. Ya ibna Adam, ya ibna Adam, wahai anak Adam, ya, seandainya engkau datang ya dengan sepenuh bumi dosa, engkau datang kepadaku dengan tobatmu, minta ampun kepadaku, aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi pengampunan. Sepenuh bumi, bayangkan, sepenuh bumi. Aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi pengampunan. Itulah hadits qudsi. Ya. Jadi janganlah kita berkecil hati. Sebagaimana firman Allah, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ya ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai hamba-hambaku, jangan kalian putus asa dengan rahmatku. Kenapa? Karena rahmatku sangat luas. Orang yang sudah berbanyak berbuat dosa, berkelimang dengan maksiat, kata Allah, yang sudah melampaui batas, masih dipanggil sama Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, masih dipanggil lembut oleh Allah, wahai hamba-hambaku, lembut Allah manggilnya, ya ibadi. Ya, coba ada orang yang berbuat salah sama kita, kita bukan manggil namanya lagi, manggil apa? Setan kamu, setan, mari. Masya Allah, itu kita tuh. Allah aja orang yang sudah melampaui batas dikatakan ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ayo kembali kepada Allah, ampunanku luas. Ya. Baik, barakallahu fikum sampai sini kajian kita hari ini, dan tidak ada sesuatu yang bisa sampai dengan Allah Azza wa Jalla yang bisa langsung jos ya, kecuali adalah dengan ibadah sholat kita. Doa yang bisa jos langsung kepada Allah adalah apa? Sholat kita. Maka hendaklah kita betul-betul memperbaiki ibadah sholat kita, komunikasi kepada Allah dengan baik. Ya, ya, sebagaimana Maryam, Masya Allah, doanya top chair. Ya, Allah langsung menyiapkan hidangannya. Allah antarkan hidangannya, ada di mejanya Maryam. Padahal Maryam nggak keluar rumah, hanya di mihrab dia sholat. Hunalika da'a Zakaria. Coba lihat ketika Nabi Zakaria berdoa, ya Allah karuniakan kepadaku anak. Belum selesai sholatnya, beliau masih berdiri dalam sholatnya, Allah sudah kirimkan malaikat agar malaikat memberikan kabar gembira akan lahir putra, namanya apa? Siapa? Putranya Nabi siapa? Ya, sudah dikasih karunia anak, dikasih nama pula sama Allah langsung. Wah, hebat kan? Itu lebih sholat. Makanya apa? Untuk menggapai rahmat Allah, di antara amalan yang paling tepat dan top chair adalah hendaklah kita
memperbaiki ibadah sholat kita kepada Allah. Yang lalai, yang sering telat, jangan. Ya, sudah telat, sholatnya nggak beres, cepat-cepat pula, tikir kagak, langsung jalan, Allahumma lantas jalan. Allahu Akbar. Baik, barakallahu fikum, sampai di sini kajian kita, insyaallah. Nggak ada pertanyaan kan? Ada yang ingin tanya? Nggak ada biasanya. Semuanya tawadhu di sini. Ada? Iya. Baik, barakallahu fikum. Waktunya sudah pas jam 11 insyaallah. Tadi maaf terlambat karena yang biasa mengendalikan lagi keluar, istrinya lahiran. Uya, istrinya lagi lahiran. Ya. Baik, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jazakallahu khairan Ustaz Abu Sultan Hariri MA. Saya mengundang ibu-ibu untuk kajian Desember ini, pekan keempat jam 9 sampai jam 11. Insyaallah nanti akan mengisi adalah Ustaz Zain Yusuf yang insyaallah akan mengisi di sini. Zain Yusuf. Tasawwur Mahya insyaallah sampai Januari belum bisa ngisi karena beliau pertama Desember beliau ke umroh ya. Di Januari dia ke Turki. Insyaallah nanti akan digantikan sama Ustaz Zain Yusuf. Insyaallah. Sudah pernah ngisi sini juga. Insyaallah. Silakan Bu. Maaf tadi lupa. Jazakallahu khairan Ustaz Abu Sultan Hariri MA atas ilmunya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga kita selalu dalam rahmat Allah dan tidak berputus asa